Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Sama Fahri. Iya, Assalamualaikum. Kali ini belajar tema tema 2 ya kalau nggak salah. PKN. Jadi belajar tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Ini materinya difotokan ibu gurunya, dikirim di WhatsApp grup, ada 2 halaman. Ini ya, sebelum ini nanti tugasnya disuruh menuliskan materi ini cukup panjang. Nah, sebelum Fahri menuliskannya, saya ingin mengajarkannya dulu. Jadi baca doa dulu, istighfar dulu. Astagfirullah. Wa nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Belajar Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni muslimin. Nah, ayo bacakan aja ya. Nanti kalau Fahri ngeja nanti lama. Insya Allah Fahri bisa mengeja, cuma biar cepat aja. Jadi ini mengenai PPKN. Mengidentifikasi itu mencari tahu hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Menjelaskan yang materi kedua menjelaskan hubungan gambar dan lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Pancasila ada hafal kan? Ya. 1. Ketuhanan Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap, hafal ya. Jadi itu kan ada 5 Pancasila, 5 sila. Ada 5 sila yang Fahri baca dari itu sila Pancasila. Nah, sekarang penerapan nilai-nilai Pancasila itu, yaitu pengamalannya di kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila dengan teman bermain. Sila-sila Pancasila, disimak ya. Sila-sila Pancasila dapat diamalkan itu dilakukan terhadap teman bermain. Berikut ini beberapa contoh pengamalan nilai Pancasila terhadap teman bermain. Nah, kalau main sama teman itu ada ininya, jangan kamu kalau copot-copot itu. 1. Penerapan sila pertama. Penerapan itu dilakukan, dikerjakan ya. Dengar dong kalau yang ngomong itu, perhatikan. Sini penghapusan letak dulu. Penerapan sila pertama yaitu apa-apa aja penerapannya. 1. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama. Oh, ini terkait agama. Karena apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, penerapannya itu 1. Pertama, tidak membeda-bedakan teman yang beragama. Agama di Indonesia yang diakui ada berapa? Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, sejenis. Ya, kurang paham, sejenis kayak Buddha gitu, tapi alirannya berbeda. Setahu ya begitu. Tapi nantilah kita lihat lagi bersama. Jadi ada 5 agama yang diakui Indonesia. Di luar dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu nggak diakui negara. Apa? Mau pengen apa? Pengen apa? Nah, ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada Islam, Buddha, Kristen,
Hindu, Konghucu, Konghucu. Ada 5 yang diakui negara. Jadi di luar dari agama ini itu nggak diakui negara. Ya. Nah, agama kita agama apa? Islam. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang agamanya bukan agama Islam, misalnya si Anu, si Tono agamanya Buddha, si Kiki agamanya Hindu, si Rina agamanya Kristen. Beda agama kan? Beda juga ibadahnya. Kalau kita ada sholat, mereka tidak ada. Mereka ada ibadah yang lain. Nah, kita nggak boleh membeda-bedakan teman. Aku nggak mau temenan sama agama yang selain Islam. Aku nggak mau yang sama Kristen, sama Buddha, sama Hindu. Nggak boleh gitu. Karena penerapan dari sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, tidak mengolok-olok atau mengejek teman yang beragama lain. Dia diejek, agama ini jangan deh dia. Nggak boleh ya. Karena agama Islam mengajarkan kasih sayang, tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina ya. Walaupun beda agama. Ya. Kemudian yang ketiga, menghormati teman yang sedang melaksanakan ibadah. Kalau temannya pergi ke gereja untuk orang Kristen, temannya pergi ke pura untuk agama Hindu, temannya pergi ke kuil atau kemana gitu ya untuk agama Buddha, terus diejek, masa sembayangnya di situ, nggak boleh ya. Itu mereka kepercayaan mereka, biarlah mereka yang yakini, kita nggak usah ikut campur, nggak boleh. Jadi menghormati mereka, menghormati teman yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, yang keempat, mengingatkan teman untuk beribadah ketika waktunya tiba. Nah, kalau mau mengingatkan boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa sebetulnya. Kan urusan dia yang beribadah ya. Yang kelima, tidak berisik ketika teman sedang melaksanakan ibadah. Nggak boleh berisik ya. Temannya lagi sembahyang apa, nggak boleh berisik. Nah, berikutnya penerapan itu kan tadi penerapan sila ke pertama. Yang sila kedua sila kedua tadi apa? Persatuan. Sila kedua. Sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka penerapannya dalam kehidupan sehari-hari apa? 1. Bersikap tenggang rasa ketika ada teman yang mengalami kesusahan. Tenggang rasa itu ya dikasih kesempatan. Bisa, ya maksudnya tenggang rasa itu ya kita maklumi. Dia telat datang, kenapa? Karena dia sakit. Dia nggak datang hari ini, kenapa? Karena dia demam misalnya. Ya udah, kita maklumi, kita tenggang rasa. Oke? Itu penerapan sila kedua yang pertama. Yang kedua, menolong teman yang memerlukan bantuan. Kalau ada teman yang butuh bantuan kita tolong. Ya. Kemudian yang ketiga, menghibur teman yang bersedih. Kalau ada teman yang bersedih, dihibur. Kamu kenapa sedih? Kucingku mati misalnya. Dihibur. Jangan khawatir, nanti ada lagi yang baru misalnya. Yang keempat, tidak bersikap kasar kepada teman tuh nggak boleh, apalagi mengejek. Mengejek itu membuli. Membuli itu artinya mengejek. Bully. Jadi bully itu bahasa Inggris, mengejek lah. Itu tidak boleh mengejek teman. Nah, tidak boleh bersikap kasar kepada teman. Nah, itu adalah penerapan dari sila kedua. Nah, sekarang masuk ke sila ketiga. Ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. Apa-apa aja yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, menghargai teman yang berasal dari suku daerah lain. Nah, Indonesia itu banyak sekali sukunya. Ada suku Jawa, suku Minang, suku Banjar, suku macam-macam. Maksudnya banyak ribuan. Berapa ribu tuh lupa ya. Kita yang terbanyak di dunia. Kita yang terbanyak suku di dunia. Terbanyak sukunya. Suku Melayu, suku. Kalau di Amerika sukunya berapa? Nah, ya nggak tahu. Tapi di Indonesia ini yang paling banyak. Di Amerika paling suku Indian, ya kan? Ya. Siapa lagi? Terus apa itu suku Kanada? Ada ya? Ya. Ada ya. Suku apa? Kanada. Terus kalau di Australia suku apa? Suku apa ya? Aborigin.
Ya. Oh iya, kan ada suku tuh di pulau yang itu di deket India yang sukunya iya. berbahaya itu. Iya. Suku yang paling liar. Iya, itu membunuh orang ya. Iya. Karena orang mau masuk ke pulaunya. Iya. Nah, itu ada itu suku-suku. Nah, suku itu seperti itu. Di Indonesia itu banyak sukunya. Jadi Maksudnya suku yang ini maksudnya suku Lampung nih ya. iya. Itu suku yang daerahnya luas gitu. Iya, suku itu pasti di daerah tertentu. Kalau suku Lampung ya dia di Lampung. Suku yang paling banyak menyebar itu kayak suku Jawa. Ada di Pulau Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Papua. Suku Melayu. Oh, Melayu banyak juga tuh. Ada yang di Sumatera, di Kalimantan juga ada, Sulawesi ada. Suku apa lagi? Bugis. Nah, suku Bugis itu di daerah Bugis. Kemudian suku apa lagi? Suku Batak. Batak di mana? Batak di Sumatera, Sumatera Utara. Nah, itu suku itu ada menempati daerah-daerah. Daerahnya kecil, daerahnya besar. Tapi kebanyakan suku di Indonesia itu baik-baik ya. Iya baik dong, insya Allah baik. Nah, kalau kita jahat ya orang jahat. Yang penting kita baik. Nah, di Indonesia ini ada berapa banyak suku? Yuk kita cek di internet ya. Ada berapa banyak suku di Indonesia? Paling 1 jutaan. Negara yang paling banyak gunung, paling banyak gempa, paling banyak tsunami, paling banyak suku. Bahasa juga. Kita banyak bahasa ya kan, bahasa Lampung, Kayak bahasa Jawa gitu. bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Melayu, bahasa Papua, bahasa Flores, bahasa Sumba, bahasa Bali. Wah, banyak sekali. Wow. Tuh, luar Indonesia. Kenapa? Kursinya berdarah. Perahu. Suku. Jumlah suku di Indonesia itu ada 1.340 suku. Wow. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari jumlah populasi Indonesia. Populasi Indonesia itu kira-kira ada 300 juta orang yang ada di Indonesia, lebih kurang. Berarti daerah suku mana yang paling banyak Indonesia? Suku Jawa paling banyak. Maksudnya negara yang paling banyak sukunya. Wah, Indonesia ada 1.340 berapa? 1.340. Itu jumlah sukunya. Jadi penerapan dari sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Indonesia bersatu, semua suku-suku bersatu, semua pulau-pulau bersatu. Nah, yang pertama tadi menghargai teman yang berasal dari suku yang atau daerah lain. Tidak menghina budaya teman dari daerah lain. Gak boleh menghina. Pakaian adatnya jelek. Pakaian adat itu pakaian dari sukunya. Kalau di Papua pakainya pakai itu kan, pakai jerami gitu kan, coret-coret muka gitu kan ya. Nah kalau di Jawa pakainya apa? Pakai blangkon gitu kan. Pakai pakaian itu pakaian adat namanya. Pakaian dari suku itu. Jadi ada 1.340 suku, maka pakainya ada 1.340 juga. Mereka juga punya senjata masing-masing. Mereka punya juga rumah adatnya masing-masing, rumah-rumah. Nah, kayak kita dekat tanaman bonsai itu, itu rumah adatnya Palembang. Mana? Yang dekatnya yang ada bonsai-bonsai itu. Iya, yang jalan sini kita mau keluar, kan ada rumah panggung itu. Rumah bonsai itu tanaman yang kecil itu loh, yang di pot-pot itu loh. Tanaman yang kecil yang kita datangin itu loh, waktu tambal ban kita pegang-pegang, ada orang pakai kawat, dipelintir-pelintir rantingnya. Oh iya. Bisa lupa ya bonsai, ya kan? Pohon bonsai. Berarti itu Nah, rumah-rumah di bawahnya itu rumah adat Palembang. Berarti dia itu dari Palembang. Iya, dari suku Palembang lah. Rumah adat Palembang, rumah adat Palembang. Ini nama rumah adat Palembang namanya Rumah Limas. Rumah Limas. Rumah Limas.
Jangan rumah Aci semewah itu. Naci ya, Ci Game Spot ya. Dari Palembang ya. Tuh, rumah adatnya tuh seperti itu tuh. Oh itu tuh ada gambar uangnya tuh. Mana? Itu di atas. Oh iya, di uang 10.000 ya. Mana uangnya 10.000? Ada nggak? Wah, ada gambarnya enggak ya? Ada ya. Oh ada. Oh. Oh ini 10.000 yang baru. Ini tarian apa nih? Ulangi. Ini mewah banget, ini kayak apa itu? Kayak Nah, sekarang kita masuk apa? 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 Ngomong. Kenapa? Apa? Ayo ngomong. Ngomong. Pengen digaruk dia. Ngomong. Ayo ngomong. Nah, penerapan sila ketiga. Keempat. Yang ketiga, ya itu kan tadi menghargai teman yang berasal dari suku daerah lain, tidak menghina budaya teman dari daerah lain, tidak membeda-bedakan daerah asal ketika berteman. Jadi ketika kita berteman, aku nggak suka sama orang Batak, aku nggak suka sama orang Banjar, aku nggak suka sama, nggak boleh ya. Aku nggak suka sama orang ini, nggak boleh itu. Kita nggak boleh beda-bedakan karena kita satu Indonesia. Satu Indonesia. Ya, ada berapa suku? 1340. Kemudian menjaga kekompakan dengan teman ketika bermain ya, sama kalau bermainnya kompak, jangan berantem ya. Terus apalagi beda-beda ini nggak jelek, aku nggak suka sama kamu karena kamu orang ini, suku ini, nggak boleh. Mau menerima kekurangan teman. Nah, kalau temannya lagi ada kekurangannya, misalnya orangnya pemalu, itu diterima kekurangannya. Nah, yang keempat, penerapan sila keempat. Keempat apa silanya? Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat itu intinya tentang musyawarah. Nih, pertama melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah antar teman. Antar teman nih, kalau ada yang bertengkar, dimusyawarahkan, didiskusikan. Kenapa sih kamu kok bertengkar? Itu musyawarah. Nggak boleh gitu, ya. Itu dimusyawarahkan. Kemudian berdiskusi dengan teman sebelum bermain. Sebelum bermain, main stako uno kan. Ayo kita mau bermain seperti apa nih? Didiskusikan dulu, dibicarakan dulu sama teman, dimusyawarahkan dulu. Kita mau ngapain nih? Main apa? Misalnya. Yang ketiga, menghormati pendapat setiap teman. Tuh, dihormati. Misalnya lagi ngumpul sama teman, lagi musyawarah. Saya nggak setuju cara begitu. Saya nggak setuju main begitu. Saya lebih senang kalau kita main petak umpet. Gimana? Terus menghormati pendapat dia, kan dia berpendapat seperti itu kan. Oke, dihormati. Nah, tapi nanti didiskusikan jadi mainnya main apa gitu. Main petak umpet, main stako uno, main sepedaan atau apa. Laki-laki mainnya sama laki-laki, perempuan mainnya sama perempuan. Kalau perempuan kan masak-masakan. Ya, masak-masakan, main boneka-bonekaan. Mari, laki-laki. Main apa? Main apa ya? Main lumpur. Enggak. Main sepeda lah. Oke. Kemudian mau bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan. Nah, kalau kita dalam melakukan pekerjaan, terus kita melakukan kesalahan, kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu gini. Main bola-bola, lempar-lempar bola. Terus kita lempar ke temennya kena kepalanya misalnya. Aduh maaf ya, kena kepalamu, sakit. Habis itu kita harus bertanggung jawab. Aduh maaf ya, kasih balsem atau kasih apa gitu. Atau main lempar-lempar bola, kemudian kena tanaman tetangga atau rumah orang. Jatuh potnya, kena lempar bola. Terus pecah. Ayo, ya datang ke sana, saya minta maaf. Kemudian ganti. Nah, itu tanggung jawab. Karena kita melakukan kesalahan kan. Nah, kita nggak boleh lari. Kabur. Habis itu kabur nggak boleh.
Kita harus datang, harus jujur, harus berani katakan saya salah, saya itu saya yang lakukan, mohon maaf. Habis itu dia minta ganti, ganti ini, pot bunga saya rusak nih. Ya udah diganti. Ganti pakai apa? Ya pakai uang. Nanti bilang sama ayah sama ibu, minta maaf sama ayah sama ibu, maaf ayah maaf ibu, aku mecahin pot bunganya rumah ibu itu. Terus ibu itu minta ganti pakai uang. Ayah sama ibu ada uang nggak misalnya gitu. Ya udah nanti ayah bicara sama ibunya, terus kasih uangnya, minta maaf juga, maaf ya bu ya. Nah itu namanya bertanggung jawab ya. Kalau kita lari dari tanggung jawab itu nggak bagus. Kita laki-laki nggak boleh kabur, nggak mau tanggung jawab, orangnya sedih, pot bunganya rusak, nggak dapat ganti rugi, nggak dikasih uang karena rusak, sedih dia. Kemudian berbesar hati ketika kalah dalam bermain. Kalau main kemudian main game apa terus kita kalah, jangan rusak nanti. Kemudian kalah kita nggak usah marah. Aduh, nggak boleh, ini salah, ini karena ini. Aku kalah karena ini. Enggak, kita terima ya, saya kalah. Saya harus terima itu. Nggak boleh nggak terima. Aku nggak terima pokoknya aku nggak terima kalau aku kalah, nggak boleh gitu. Terima. Terakhir penerapan sila kelima. Sila kelima apa? Perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu intinya tentang keadilan dan kesosialan, kehidupan sosial dan keadilan di dalam bermasyarakat. Berbuat adil. Adil itu definisinya apa? Artinya apa? Adil itu kan secara umum seimbang. Kalau ada timbangan, itu kedua sisinya tuh beratnya sama. Tapi sebetulnya adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai fungsinya. Ya, sesuai dengan fungsinya. Atau sesuai dengan tempatnya. Nah, berbuat adil itulah perbuatan adil. Contohnya apa? Kita berbuat adil. Kalau insya Allah Fahri punya adiknya 2 misalnya, cewek cowok. Nah, yang kalau Fahri ingin ngasih kue, kasih kuenya harus sama dua-dua, dikasih juga kedua-duanya. Nggak boleh kasih satu aja, adiknya nggak dikasih. Itu nggak adil namanya. Dengar? Nanti nangis dia, adiknya minta kue. Bang Fahri nggak mau ngasih aku kue, cuma ngasih adik yang satu lagi. Nggak boleh, harus kasih kedua-duanya. Ya, sayangnya harus sama, sayang kedua-duanya. Harus adil, kayak ayah sama ibu juga sayang sama Fahri. Jadi nggak kayak aku sayang ini. Iya, nggak boleh, itu pilih-pilih namanya pilih kasih. Pilih kasih. Ya, nggak adil itu. Ya, itu penerapan yang pertama dari sila kedua. Belum, itu masih sila kelima. Penerapannya ini, pertama bergotong royong bersama teman merapikan mainan. Kamu tuh sendiri, tapi ini karena berteman, ketika main sama teman, main apa misalnya, terus banyak serak-serak mainannya. Habis main, digotong royong, kita gotong royong itu kerja bersama. Menggotong itu membawa. Royong aja nggak tahu apa royong. Gotong royong itu ayo membantu bekerja bersama, bersihkan mainannya sama-sama, karena mainnya sama-sama kan. Nah, yang kedua, menghormati hak teman ketika bermain. Hak teman itu maksudnya apa? Kalau bermain, misalnya bermain mobil-mobilan, dia pengen bukan itu deh, main mobil misalnya, ya mobil aja. Nah, jalankan mobilnya, Fahri jalankan mobilnya. Giliran kamu, pas giliran yang ketiga nggak mau. Jangan dia, kamu lagi. Lu nggak boleh gitu. Aku kan dapat giliran, kenapa aku nggak boleh? Itu kan hakku. Hak itulah dia haknya. Ya, hakku loh. Masa aku nggak boleh diizinkan muterin jalan mobilnya misalnya gitu? Nggak boleh. Gilirannya dapat karena dia punya hak untuk menjalankan permainan mobilnya. Kemudian tidak curang ketika bermain bersama teman. Nggak boleh curang. Curang itu berbuat yang tidak baik, tidak jujur. Misalnya main apa nih? Bukan. Contohnya main apa ya?
main perang-perangan misalnya, boneka-boneka perang nih, tentara-tentara. Diam-diam Fahri ambil mainan dia, jadi sedikit kan, supaya dia kalah kan. Kita main perang-perangan ini, boneka perang kita banyak, kita ambil diam-diam, jadi sedikit boneka dia, mainan kecil-kecilnya itu. Nah itu namanya berbuat curang. Itu curang, nggak jujur. Apalagi contoh curang, main sepeda, Main sepeda. balapan yuk. Kan harus bergerak, hitungannya 1, 2, 3 baru jalan gitu ya. Baru pacu sepedanya. Ini belum dihitung 1, 2 jalan. Curang, belum selesai ngitungnya, masa langsung orang sampai 3 ngitungnya gitu ya. Nah itu curang namanya. Nggak boleh curang. Curang itu sikap yang tidak jujur, tidak sportif. Nggak jujur itu ya bohong. Artinya dia curang lah. Curang itu tidak sesuai dengan aturan. Yang keempat, tidak memamerkan barang-barang yang dibelikan oleh orang tua. Nah, apa yang dibelikan orang tua misalnya? Orang tua membelikan dia apa? Contoh apa? Ya mobil yang mahal gitu. Mainan mobil. Iya yang keren. Yang keren. Terus dipamerkan, "Ih loh, aku punya mobil keren, harganya sekian juta." Oh, nggak boleh pegang, lihat aja. Itu nggak boleh, itu pamer itu. Nggak boleh gitu ya. Ya. Kemudian itu tidak boleh pamer. Pamer itu memperlihatkan hartanya, mainannya, kehebatannya, atau pamer ke orang lain. Pamer itu nggak boleh. Kemudian yang kelima, berbagi makanan dengan teman secara adil. Nah, kalau ada temennya yang lapar pada saat main, ada Fahri punya kue, bagi sama dia. Kayak waktu itu sekolah di PAUD, di TK PAUD ya. Iya. Nah, kan ada sering bawa kue kan? Iya. Itu kan ayah bawa banyak, tiba-tiba habis. Nah, itu di mana itu? Fahri kasih ya? Iya. Ya nggak apa-apa, bagus, kasih temen kan ya. Mm-mm. Waktu itu pernah ayah kasih ibu isi kue-kue yang banyak. Tiba-tiba, loh, kok habis nih? Kemana semuanya? Terus kemana? Fahri kasih. Iya. Ada teman yang minta. Iya. Kasihkan ya, bagus itu, berbuat baik. Oke, itu guys. Ya, aku juga lupa sih dikasih itu enggak ya. Nah itu guys ya, udah ngerti ya. Jadi sila 1, 2, 3, 4, 5 itu ada penerapan atau pengaplikasian atau dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berteman, diterapkan. Ngerti diterapkan itu tahu? Diterapkan. Dilakukan. Nah, dilakukan. Oke, saatnya menulis ya, ditulis nih semua. Besok libur kata bu gurunya, karena besok hari 17 Agustus. hari apa? Hari kemerdekaan Kemerdekaan negara kita, negara apa? Indonesia. Dan hari lahirnya Hari lahirnya Oma. Selamat ulang tahun Oma gitu ya. Oke, sekarang kita nulis gaya. Nggak usah digaris. Kita dari sini. Ini pensilnya.
Sekian mic. Baik, baik, baik. Mau nih. Mana ini? Gimana ini? Ya. Semangat. Semangat keluar dari sini aja. Yang mau masuk toilet ya? Ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 6, tanggal 6, tanggal 6, 16. Oke.
Halo guys, sekarang kita akan lanjut menulis penerapkan Pancasila. Masuk ke sila berapa? Sila ketiga. Oh, ini 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Semangat ya, Nek, ya. Semangat menulisnya. Udah ya. Apa? Udah ya. Bilang sama temannya. Guys, Guys, sudah selesai guys. soalnya banyak, Bu. Kasih lihat sama teman-temannya. Ini ya, udah Ya, pakai mic. udah selesai ya guys. Selesai. Udah selesai. Dari tadi siang itu ngerjainnya, guys. Dari tadi siang ngerjainnya, guys. Ini Terus sama istirahat. ini. Bukan istirahat, pergi rumah sakit. Terus pulang dari rumah sakit kerjain lagi ya. Nah, jadi ini ada 2 lembar. Lembar. Ya. Ini halaman pertama. Terus ini halaman kedua. Mantap. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa nanti dituliskan nama ya, tambahan lagi nama. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bilang. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.